ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin Majelis Mushola Al-Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, sini hadir Ibu Kabid, Rakatim, dan kita semua tentunya. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan kenikmatannya jualah sehingga kita pada hari ini dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka sholat zuhur berjamaah, dan biasanya ada serangkaian tausiah atau kultum setelah itu. Maka pada hari ini sampailah kita tiba pada saatnya untuk menutup dan mengakhiri kegiatan di Mushola Al-Ikhlas yang digagas, diinisiasi oleh bidang pengais dengan seluruh timnya. Salawat dan teriring salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, insyaallah, amin. Ini bukan tausiah tapi sekedar berbagi saja. Saya ingin mengutarakan tentang lisan. Lisan itu sesuatu yang keluar dari mulut manusia. Tapi kalau dari mulut makhluk Allah yang lain itu belum tentu dinamakan lisan. Misalnya mbe itu tidak tahu itu lisan versi mereka gitu kan. Jadi lisan ini bagi seorang yang sedang mencintai, itu isinya itu bisa berupa pujian, bisa berupa kekaguman, bisa berupa simpati, bisa berupa empati. Itu karena didasari lisan orang yang sedang mencinta, yang sedang mencintai. Seluruhnya itu positif. Ibu Epi pernah mencintai, Ibu Neti pernah mencintai, semua yang hadir sini pernah mencintai. Bagaimana lisan kita yang saat sedang mencintai, itu punya sederet cerita panjang. Kudus saat mencintai, mungkin ada harapan-harapan, janji-janji, ada juga mungkin sesuatu yang menghibur, atau juga bisa jadi berupa pujian, ya. Iya, bisa jadi puisi yang namanya mencintai. Jadi ternyata lisan itu menuruti apa yang sedang terjadi dialami oleh seseorang. Sementara lisan seseorang yang sedang marah, itu beda lagi. Jadi lisan seorang pemarah itu bisa berupa kebencian, bisa caci maki, bisa sumpah serapa, bisa jadi macam-macam lah. Bagaimana layaknya orang marah? Itu kan, ya BP. Mana sedang marah, marah dengan bini, marah dengan anak, marah dengan teman, marah dengan sejawat, itu pasti dia berupa hal-hal yang kasar, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, tertimbang balik atau apa tadi? Berbalik dengan lisan seseorang yang sedang mencintai. Begitu juga dengan lisan orang yang sedang selain mencintai, marah, sedih. Ini betul itu. Jadi lisan orang yang sedih itu bisa berupa ungkapan perasaan yang sangat mendalam. Sedih karena ditinggal kekasih misalnya.
sakitnya itu sampai tidak ketulungan, seperti luka tak berdarah. Mak manolah membayangkan luka tak berdarah, pedih tapi tidak ada darahnya. Nah, itu lisannya berubah lagi itu. Bisa berupa keluh kesah, bisa berupa ungkapan-ungkapan perasaan dan segala macam. Nah, kemudian lisan juga bisa bagaimana orang yang sedang bergembira. Itu tadi. Apa bedanya bergembira dengan mencintai? Kalau bergembira ini biasanya ungkapannya itu, ekspresi lisannya itu biasanya ya bagaimana layaknya orang bergembira. Orang misalnya sedang mendapatkan sesuatu anugerah misalnya. Apa sih misalnya itu? Penghargaan misalnya, THR misalnya. Betul itu Bu Kabid. Itu lisannya bisa jadi berupa rasa syukur. Ya orang bahagia namanya kan. Kemudian bisa jadi ungkapan hati yang bertimbang terbalik dengan kesedihan misalnya kan, ya namanya bahagia lah. Nah, jadi lisan ini bisa mengekspresikan situasi dan kondisi seseorang sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Berupa juga lisan dengan orang yang sedang berperang misalnya, berperang. Seperti yang kita lihat sehari-hari itu terjadi di masyarakat Palestina misalnya. Bagaimana lisannya? Lisannya itu berupa kutukan, bisa berupa kesedihan, bisa berupa tangis dan macam-macam. Dari situ saya ingin hanya menggambarkan bahwa betapa lisan itu selalu berubah-ubah menuruti apa yang terjadi dalam dirinya. Jadi lisan itu tidak kekal. Jadi lisan itu tidak, apa itu kalau datar itu Gus, tidak statis gitu loh. Jadi lisan itu sangat dinamis. Lisan itu melihat situasi perasaan hati seseorang. Bagaimana lisan kita sebagai orang Muslim, katakanlah sebagai seorang yang beragama, sebaik-baiknya lisan itu seperti apa? Jadi lisan yang menurut tuntunan agama itu seperti apa? Apa sih sebetulnya lisan seorang yang beragama ketika sedih? Gitu kan? Sebaik-baiknya bagaimana lisan seseorang yang tengah bergembira? Atau bagaimana sebaik-baiknya lisan orang yang sedang amarah? Nah, di dalam situasi ini mungkin kita harus tetap selalu berada pada jalur yang benar, pada tempat yang benar. Ketika amarah datang, tapi lisan kita tetap harus selalu terkendali. Kira-kira apa layaknya Ustaz? Lisan kita yang sedang marah. Misalnya dengan ungkapan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan dengan cacian dan makian. Jadi kita ini sebagai umat muslim enak sebetulnya. Dalam agama Islam itu marah pun kita sudah dituntun untuk melakukan dan mengucapkan apa. Marah dalam sebesar apapun, maka yang harus kita lakukan adalah sebaik-baiknya lisan kita ketika marah itu adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Ketika kita beristighfar, ada dua hal yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan itu. Pertama, ya ahlinya ini sebetulnya Ustadz Kiai Abdurrahman. Apa makna filosofi istighfar atau apa kandungan daripada istighfar? Astagfirullahaladzim.
Dalam konotasi sehari-hari bahwa orang yang beristighfar itu minta ampunan, ya Ustaz ya, minta ampunan. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat secara jauh atau secara mendalam bahwa istighfar itu kita tidak hanya mengungkapkan sesuatu untuk diampuni, tapi kita juga memohon di situ agar apa yang kita lakukan itu selalu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari sesuatu yang buruk. Jadi kita selain minta ampunan, tapi kita juga mengakui bahwa kita ini adalah sesungguhnya makhluk yang ingin sekali dituntun, dibimbing. Agar apa? Agar tidak terjerembab pada sesuatu yang buruk. Makanya kita beristighfar. Jadi selain kita minta ampunan, kita juga mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Itulah makna dari istighfar. Astaghfirullahalazim. Kalaupun mau dipanjangkan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian ketika kita bergembira, apa Ustaz kalau kita gembira? Alhamdulillah. Jadi itu adalah ungkapan rasa syukur atas kegembiraan, atas apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh. Jadi alhamdulillah. Kita sebagai umat muslim ketika bahagia pun dituntun lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Tidak kesombongan, tidak ungkapan kegembiraan itu dengan yang kita lihat di medsos banyak sekali ya orang gembira ya. Seperti Willy Salim misalnya, bergembira karena berhasil membuat konten. Apa yang terjadi coba? Yang terjadi bahwa apa coba? Itu hinaan. Ungkapan yang menghina suatu komunitas, suatu suku, dan parahnya itu wong Palembang gitu loh. Dia mendapatkan rezeki di balik lisannya yang tidak terdidik. Dia mendapatkan keuntungan dari lisannya yang tidak terkendali. Itulah bahayanya lisan. Luar biasa. Tak terfikir oleh dia untuk mengucapkan misalnya Masya Allah pada saat dia membuat konten itu. Tapi apa? Itu cacian, makian, hinaan. Dan kebetulan itu terjadi karena kita wong Palembang merasa terhina. Ada yang marah itu, Cak Pangeran itu, Pangeran Palembang kan, dia marah, tersinggung, malah dengan keras dia ngomong itu. Salah satunya dia akan cari Willy Salim. Wah, dengan ekspresi marahnya. Berbagai macam LSM bereaksi, wali kota bereaksi, gubernur bereaksi. Itulah hebatnya lisan, membuat respon yang sangat cepat. Dan karena itulah mungkin kita ini sini adalah orang-orang terhormat, orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, maka peliharalah lisan itu. Kalau kita gembira, alhamdulillah. Kalau kita bersedih, kira-kira apa? Hah? Misalnya ditimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sedih pun, gembira pun, marah pun kita dibimbing lisan ini untuk selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Dan itulah rasa syukur kita sebagai umat muslim dalam kondisi apapun selalu dalam bimbingan yang maha kuasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang khususnya hadir pada kesempatan hari ini, hari yang terakhir dalam kegiatan tausiah ya, selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kepada Ibu Epi, kepada tim penais, Kiai Abdurrahman, siapa lagi sini nggak dong? Siapa berdua ya? Terima kasih intinya kepada semua katim ya yang aktif selalu meramaikan musola, dan kita sama-sama mengakhiri ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin,
Semoga yang kita lakukan ini menjadi amalia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.